laporan selama aktualisasi habituasi saya di kerja saya. Ya, sesuai dengan rancangan dari aktualisasi saya sebelumnya, rencana aktualisasi saya ada 5 core issue yang sudah mengerucut setelah dilakukannya analisis APKL dan USG, maka identifikasi isunya kurangnya pemahaman siswa mengenai bimbingan dan konseling. Adapun gagasan pemecahan isunya peningkatan pemahaman tentang bimbingan dan konseling di MTS Negeri Malinau melalui media infografis. Ya, ini adalah rancangan aktualisasi pada saat sebelumnya, yaitu ada 6 kegiatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang mana di sini ada 3 poin. Pada saat pelaksanaannya ini ada yang diubah dan ada yang dihilangkan. Mengapa? Karena sesuai dengan arahan Pak Dr. Andes Muhran bahwa di judul saya itu kurang spesifik sebelumnya. Jadi saya tambahkan media infografisnya, sehingga yang sebelumnya media infografis itu urutannya nomor 4 menjadi nomor 3, dan yang nomor 3 menjadi nomor 4, nomor 5-nya saya hilangkan, yang nomor 6 naik ke nomor 5. Adapun kegiatannya yang pertama, pada saat pelaksanaan aktualisasi, saya pertama menyusun konsep pelaksanaan aktualisasi, yang mana bisa dilihat ini adalah kegiatannya. Saya ada hasil rancangan konsep, hasil investigasi isu, format administrasi, yang saya selalu konsultasi dan meminta arahan petunjuk bimbingan mentor saya. Di kegiatan kedua, saya selalu melakukan koordinasi sebagaimana dalam peran ASN adanya WOG kerjasama. Jadi jangan sampai saya sebagai di lingkungan tempat kerja saya tidak melakukan itu. Di kegiatan ketiga, ini sudah masuk kegiatan inti, yang mana tadi spesifik yang saya ingat betul, harus sesuai, harus ada yang digunakan. Jadi saya fokusnya di media infografis ini, yang mana ini adalah kegiatan-kegiatannya mendesain laptop, dan juga ada persetujuan mentor. Selalu juga saya konsultasikan kepada mentor saya, bisa dilihat di gambar ini. Selanjutnya di kegiatan 4, fokus dari media infografis saya tadi saya tuangkan melalui layanan klasikal, di mana saya mengambil di kelas 7 dan saya melakukan itu bersama kelas 7D, kelas 1. Dan alhamdulillah kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, serta selalu saya tuangkan nilai-nilai aneka dalam setiap kegiatan tersebut. Nah, adapun kegiatan terakhir atau kegiatan 5 saya, yaitu membuat evaluasi kegiatan, mencetak hasil evaluasi dan menyampaikan hasil evaluasi, di mana outputnya atau hasilnya yaitu setelah melaksanakan pertemuan bimbingan klasikal, saya setelah itu melakukan dan memberikan lembar refleksi, yang mana hasilnya alhamdulillah di kelas itu sekitar 98,3% dikatakan baik. Ya, ini matrik rekapitulasi dari nilai-nilai yang terkandung dalam kegiatan 1 sampai kegiatan 5. Bisa dilihat di tabel ini. Ya, kesimpulan dari laporan aktualisasi saya yaitu di mana penerapan nilai-nilai dasar PNS dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, serta nilai-nilai kedudukan dan peran PNS dalam NKRI perlu selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan pemahaman tentang bimbingan dan konseling di MTS Negeri Malinau melalui media infografis, yang mana media ini juga bisa dikembangkan siswa sebagai sarana penunjang kegiatan layanan bimbingan konseling nantinya. Rekomendasi, sebagai tenaga pendidik, saya diharapkan dapat terus memunculkan dan mengaplikasikan berbagai macam kegiatan yang inovatif sehingga dapat meningkatkan potensi siswa secara optimal, bahkan secara maksimal. Sebagai ASN, dengan adanya inovasi-inovasi atau terobosan baru dalam bekerja, mendidik, mengajar, sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas diri, serta menguatkan karakter diri saya sebagai ASN yang berintegritas. Rencana tindak lanjut yang pertama, memberikan layanan bimbingan konseling terbaik kepada siswa secara konsisten, komitmen, profesional, serta inovatif dalam pelaksanaannya, sehingga BK bisa terakomodir seluruh siswa. 2, agar BK bisa diberikan jadwal jam pelajaran di kelas. 3, tidak hanya guru yang inovatif, sehingga mengharapkan kedepannya siswa juga bisa
menerapkan media-media sebagai penunjang proses pembelajarannya. Ya, ini proses bimbingan saya bersama coach dan bersama kelompok 3 angkatan 33. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya guna mempresentasikan laporan aktualisasi saya yang berjudul meningkatkan minat belajar matematika menggunakan media PowerPoint interaktif pada siswa kelas 7 MTS Negeri Malino. Sebelumnya, perkenalkan Pak, nama saya Wanda Destiana Putri, saya sebagai guru matematika di MTSF Malino. Setelah disaring menggunakan teknik PKL dan WSG, maka didapatkan core isu yaitu kurangnya minat belajar matematika siswa di MTS Negeri Malino. Kemudian penyebab core isu tersebut adalah kurangnya minat belajar matematika siswa. Kemudian gagasan pemecahan masalah adalah menggunakan media pembelajaran yaitu PowerPoint interaktif. Adapun kegiatan yang pertama itu adalah berkoordinasi dengan kepala madrasah terkait rancangan aktualisasi yang dibuktikan dengan dokumentasi foto serta surat persetujuan aktualisasi. Kemudian kegiatan yang kedua adalah merancang media pembelajaran dalam bentuk PowerPoint interaktif. Di sini sudah ada saya cantumkan link untuk melihat media pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua adalah merancang pretest, itu masih di kegiatan yang kedua. Di sini ada kisi-kisi pretest minat, kisi-kisi pretest angket minat. Kemudian di sini ada keterangannya serta teknik penilaiannya beserta dengan kriteria. Kemudian ini adalah draft angket minat belajar baik pretest maupun post-testnya. Kemudian karena kemarin ada penambahan eviden ya dari hasil seminar rancangan itu, maka saya juga melampirkan kisi-kisi tes hasil belajar dari ranah kognitifnya. Kemudian ini adalah draft tesnya beserta kunci jawaban dan teknik penilaiannya. Kemudian di kegiatan ketiga saya membuat RPP pada pokok bahasan operasi bentuk aljabar. Ini adalah dokumentasinya. Kemudian ini adalah draft RPP yang sudah saya buat. Kemudian untuk di kegiatan keempat melakukan pembelajaran, ini adalah actionnya. Sebelumnya saya membagikan pretest baik minat maupun tes hasil belajar. Kemudian ini adalah proses pelaksanaan pembelajaran. Linknya ada di YouTube. Alhamdulillah kebetulan kepala madrasah kami memiliki channel YouTube dan semua ada di situ. Jadi saya tampilkan di situ saja. Kemudian ini adalah daftar nilai pretest. Jadi ini sebelum diberlakukan pembelajaran menggunakan media tadi. Nah, ini didapatkan rata-ratanya 31,93. Di sini adalah distributif frekuensi tabelnya. Kemudian di sini terlihat bahwa rata-rata minatnya itu 39. Itu tergolong lemah. Maka minat belajar pada waktu awal sebelum pembelajaran itu masih lemah. Kemudian ini adalah hasil dari pretest hasil belajar kognitif siswa masih jauh di bawah KKM. Yang tuntas hanya 2 orang, KKM-nya 64. Jadi minat hasil belajarnya itu masih rendah. Kemudian di kegiatan kelima itu saya melakukan post-test dan evaluasi. Post-test juga masih berkaitan dengan minat dan tes hasil belajar. Nah, ini terlihat bahwa tes hasil minat belajar pada post-test mengalami peningkatan yaitu 64,4. Jadi di sini dapat dikategorikan kuat. Jadi kesimpulannya adalah minat belajar matematika setelah dilakukan pembelajaran itu kuat. Kemudian ini adalah hasil analisis data post-test hasil belajarnya pun demikian. Ternyata yang tadinya di bawah KKM itu masih banyak. Nah, yang sekarang ada alhamdulillah terjadi peningkatan. Ada 10 orang siswa di atas KKM.
Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika setelah menerapkan media PowerPoint interaktif mengalami peningkatan. Kemudian untuk kegiatan yang terakhir adalah melaporkan hasil kegiatan aktualisasi kepada kepala madrasah. Nah, di sini dapat saya ambil kesimpulan. Yang pertama, kegiatan aktualisasi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, penggunaan media PowerPoint interaktif terbukti dapat meningkatkan minat belajar matematika siswa. Kemudian rekomendasinya adalah penggunaan media PowerPoint interaktif dapat diterapkan pada pokok bahasan matematika yang lain. Kemudian rencana untuk tindak lanjut adalah menambahkan mungkin berbagai fitur menarik yang belum ada di media pembelajaran yang saya buat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih kepada Pak Zul dan Ibu Wanda yang sudah memaparkan hasil kegiatan aktualisasi. Kemudian saya persilakan kepada Pak Saudara SPD untuk memberikan penguatan testimoni atas apa yang dilakukan oleh Pak Zul dan Ibu Wanda. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati dan mendengar para pendidik, ibu pembimbing dan penyaji yang saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan ini sebagai mentor berterima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk dijadikan sebagai mentor kepada anak-anak kita yang CPNS. Langsung saja pada Saudara Muhammad Jul Ardiasa ini telah mengangkat tema peningkatan pemahaman tentang bimbingan dan muslim di tes negeri Madinah melalui media infografis sebagai tema aktualisasi telah dilaksanakan dengan baik. Kemudian saya sendiri merasa sebagai kepala madrasah terbantu ya kehadiran Pak Jul melaksanakan tugas aktualisasinya, bahkan kegiatan proses pembelajaran di madrasah pun beliau telah membantu banyak, bahkan bukan cuma sebagai guru BK saja, tapi saya juga menganggap beliau sebagai pembina pramuka, jadi dekat sekali dengan anak-anak, dan bahkan kemarin beliau juga salah satu pembimbing seni ketika ikut lomba di tingkat provinsi dan hampir bisa dapat juara 3 di provinsi kalau tidak salah ya. Jadi kemudian saya sih sebenarnya sangat simpel-simpel saja. Ketika ada masalah di sekolah, baik masalah tentang anak-anak kita dan bisa diselesaikan oleh BK dan bisa diselesaikan baik, maka itu suatu hal yang sangat baik saya pikir. Dan selama kehadiran BK ini 6 bulan terakhir, ini memang banyak sih masalah-masalah baik dari anaknya dengan orang tua, dan itu jarang sekali sampai ke tangan saya, artinya bisa diselesaikan langsung di BK. Hanya buat laporan-laporan bahwa masalah ini telah dilaksanakan, jadi tanpa langsung ke saya. Ini saya pikir alhamdulillah ini kerjanya dilaksanakan dengan baik. Ini saya pikir ini bagian daripada aplikasi dari aktualisasi yang telah disampaikan oleh Pak Jul. Itu mungkin, tetapi yang kedua saya pikir ingin rencana tindak lanjut yang Pak Jul ingin laksanakan di madrasah, mudah-mudahan bisa dilaksanakan, tetap semangat, karena kita punya siswa alhamdulillah tahun ini sudah dapat 230 siswa dan beliau sendiri BK kami ya. Jadi memang beliau juga kerja keras ya, karena menghadapi dari kelas 9 sampai kelas 9 sendiri. Iya, ya itu 150. Tapi alhamdulillah beliau masih bisa melaksanakan tugas dengan baik dengan sarana yang terbatas di madrasah. Itu mungkin untuk Pak Jul. Jadi saya sebagai mentor mudah-mudahan terus kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai guru BK. Baik, yang kedua, Ibu Wanda dengan tema aktualisasi meningkatkan minat belajar matematika menggunakan media PowerPoint interaktif. Ya. Kalau di awalnya saya sih kalau PowerPoint biasa-biasa saja, tapi ternyata di ujung itu ada interaktif. Nah ini yang menarik, dan ternyata setelah saya lihat hasilnya memang kelihatan menarik, dan saya berharap PowerPoint beliau ini
kita bisa buat workshop di madrasah dari semua teman-teman yang ada. Kita bisa ilmu yang dipahami tentang pembuatan media PowerPoint itu jangan hanya Bu Wanda saja yang bisa tahu tentang pembuatan PowerPoint itu yang interaktif, tapi semua guru-guru. Jadi nanti RTL-nya bisa jadi nanti teman-teman yang harus lasar ini ada pembuatan workshop 1-2 hari yang bisa memaparkan berbagi ilmunya kepada teman-temannya sehingga menjadi bisa menyebar. Karena terus terang saja saya telah mendapatkan informasi dari guru-guru yang lama di madrasah itu, output kita itu, input kita di madrasah dari SD-nya itu rata-rata memang dia hanya bisa menulis di buku dari SD, sehingga penampilan PowerPoint itu jarang sekali di madrasah. Walaupun kita di madrasah terbatas karena kita baru dapat 2 LCD, jadi mereka pergantian ketika menggunakan LCD, hanya pergantian lah termasuk di kelas kita ada 8 kelas yang menggunakan LCD. Kemudian saya pikir itu dari saya sebagai mentor, Bu Wanda juga ini kami jadikan sebagai wali kelas, Pak Bu. Jadi kita wali kelas di salah satu kelas di madrasah dan sudah dilaksanakan dengan baik. Dan mereka ini sebelumnya juga guru, jadi punya pengalaman. Jadi alhamdulillah walaupun saya tidak terlalu banyak membimbing, hanya memantau supervisi dan sebagainya, saya pikir bagus penyampaian di dalam kelas. Itu aja mungkin saya sebagai mentor. Terima kasih banyak atas artinya dibanding dengan sebelum-sebelumnya rasanya berbeda dengan sebelumnya. Bisa hadir apalagi di tempat yang luar biasa, tempat haji mungkin berawal dari Maroko nanti yang sama haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Menteri BPD atas testimoni dan dukungan kepada kedua peserta. Silakan kepada Pak Bukan untuk memberikan masukan kepada Bapak dan Ibu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak sudah hadir dan beliau bisa hadir di sini. Dan sampaikan dampingi anda kita berdua kalau tidak semua support. Beliau jauh-jauh datang ke sini apabila membuat hasil yang baik. Kasihan beliau. Baik. 1 bulan, ya, 1 bulan berarti habituasi ini. Ya. Nilai-nilai anaknya di mana rasanya? Ya, kalau nilai NIK-nya alhamdulillah dalam setiap pelaksanaan itu saya terapkan Pak. Contoh macam sebelum melaksanakan kegiatan itu saya biasakan anak-anak itu berdoa dulu. Nah, itu kan salah satu penerapan dari nilai nasionalisme tadi itu yang ketanamnya begitu juga seperti nilai-nilai integritas. Pada saat memaparkan media, saya berikan kejelasan media itu biar mudah mereka melihatnya, dan juga di situ ada juga nilai dari setelah aneka akuntabilitas, mutu, komitmen mutu. Nah, mutu di situ inovasi yang saya tampilkan bagaimana biar media informasi itu biar mereka mudah mencernanya. Jadi di situ saya terapkan Pak. Ya, baik. Untuk penerapan nilai aneka, untuk yang pertama akuntabilitas, saya melaksanakan kegiatan aktualisasi saya dengan penuh tanggung jawab karena saya berkoordinasi langsung dengan mentor saya yaitu kepala madrasah. Kemudian untuk yang kedua yaitu nasionalisme, dalam pelaksanaannya anak-anak seperti biasa masuk berdoa bersama, kemudian menghafal surah pendek sebagai literasi di awal pembelajaran. Kemudian etika publiknya itu adalah yaitu antara satu siswa dengan siswa yang lain itu saling menjaga silaturahim, tidak ada di situ perbedaan walaupun mereka berasal dari beraneka macam suku. Kemudian komitmen mutu. Saya berkomitmen bahwa apa yang saya buat media pembelajaran itu merupakan media terbaik bagi saya dan itu akan saya kembangkan terus. Jadi
sebagian sudah mengarah ke anak didik yang masuk ke dalam, yang dirasakan, yang Pak Ju rasakan, Banda rasakan sebagai seorang calon pegawai negeri. Sekarang di PNS, mudah-mudahan C-nya hilang. Kalau lulus baik. Apa yang dirasakan? Benar. Ke kehidupan Wanda, kehidupan Jul di dalam melaksanakan tugas. Nilai aneka. Kalau tadi kan banyak larinya ke anak-anak. Sekarang Wanda sendiri merasakan bagaimana ruhnya di sana. Kalau saya merasakan dengan adanya nilai aneka dan saya harus memahami nilai aneka tersebut, maka saya harus belajar bertanggung jawab dengan apa yang sudah diamanahkan negara kepada saya. Ya. Kalau saya ya sebelum saya mengenal dan mempelajari aneka, itu nilai-nilai dasar itu sudah saya pelajari di agama Islam. Jadi bagaimana kita berakhlak kepada siswa, bagaimana caranya kita bertanggung jawab bila diberi tanggung jawab. Jadi saya pikir, oh saya ini ada tanggung jawab saya dan saya harus melaksanakan dengan baik dan benar. Bahwa kalau misalkan ada nilai-nilai, contoh kalau misalkan saya tidak mengajar dengan sepenuh hati, berarti itu kontradiksi dengan nilai anti korupsi. Berarti misalkan yang harusnya selesai pada waktunya, saya bahkan tidak turun pada saat mengajar, berarti itu saya nonsen di nilai aneka tersebut. Oke, baik. Dan mudah-mudahan tidak dari mulut saja ya. Siap, insya Allah Pak ya. Nanti Bapak ya. Enggak, itu masalahnya. Nanti Bapak harus. Masalahnya 1 bulan itu waktunya pendek. 1 bulan habituasi itu pendek. Di sana pembiasaan kepada Wanda, kepada Jo untuk bisa hidup di bawah ruh dari aneka, sehingga menghindari kesalahan-kesalahan di dalam melaksanakan tugas belakangan. Masa-masa kami dulu tidak ada istilah aneka ini. Kayak itu tidak. Saya di 86 jadi pegawai, saya di 86 belanja batas tidak ada istilah. Semua kembali kepada kita yang bisa belajar. Terus sekarang kita sudah diarahkan pada aneka. Oke, baik dulu. Kurangan pemahaman siswa mengenai BIKA. Mas selama ini BIKA ini kan pikirnya kalau punya masalah itu ke BIKA. Sebenarnya BIKA itu kan mengarahkan kepada keadaan aman itu kan bukan, tapi itu Minat dan bakat. minat dan bakat, tapi itu kan malah kurang timbul keberuntungan yang timbul adalah bila ada masalah ke BIKA. Bila dipanggil BIKA masalah, dipanggil BIKA masalah. Gitu ya. Nah, image itu harus dibuat. Image itu sehingga bagaimana ceritanya sehingga BIKA ini benar-benar bisa membantu anak didik kita untuk minat dan bakat yang besar. Oke, saya masuk saya ke dalam masalah ini. Dulu dari dulu maupun Wanda. Nanti di print ulang aja belum bisa, khususnya di Bisbon. Coba buka Bisbon. Ada oh, enggak bawa. Oke, nggak usah. Nanti dari situ. Bisbonnya kembalikan ke korisu, kepala. Ini ada bahasa baru lagi Bu. Ini bahasanya korisunya A, pembacaan masalahnya B, di bisbonnya A, C malah gitu. Jadi ya. Oke, saya bacakan aja gini ya, baik siwanya maupun video. Nanti print 1 halaman itu saja. 1 halaman aja gitu. Jadi yang lain belum. Oke. Ini katakanlah si Jul ini kurangnya pemahaman siswa mengenai BIKA. Nah, oke, itu berarti mengambil dari core isunya. Nah, core isunya adalah kurangnya pemahaman siswa mengenai BIKA. Ini ranking 1. Lalu di dalam pembacaan isunya adalah peningkatan pemahaman tentang BIKA yang saya sampaikan melalui media infografis. Tetapi di dalam Bisbon kamu proses yang di akhir di kepala ini ibu proses layanan BIKA tidak berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Nah ini kembalikan ke korisu. Kepala yang tadi kepala ini kembalikan ke korisu. Ya, artinya akhirnya kita timbul kurangnya pemahaman siswa mengenai BIKA. Ya, oke, ini saya colok dulu ya. 1 halaman dulu ya,
saya kembalikan ke isu. Ini kalau ada yang lain menggambarkan sih, kayak gitu sih. Itu pada sama di mana lain. Warga pola dengan belajar matematika siswa, benar ya? Itu kondisinya sih ya. Kondisinya itu terus pemancarnya dan dasarnya adalah meningkatkan minat belajar matematika mempunyai media PowerPoint. Oke. Di dari mana ada di dalam fishbone-nya kepalanya minat belajar matematika siswa semakin rendah sehingga hasil belajar jangan diulas lagi saya kembali ke kondisi kembali ke kondisi kurangnya minat belajar matematika siswa sesuai dengan di kondisinya adalah yang ranking satunya dan posisi satu adalah kurangnya minat belajar matematika siswa di MTS di paling jadi ini yang kembali di kepala ya kalau ya prinsip apa ini kalau isu ya ya apa banyak dari pandemi yang baca terus ya oke nilai ATK sudah oke nilai ATK-nya dari saya coba oke saya konfirmasi tadi kita dengan yang sayangkan dari sudah oke nilai ATK-nya oke terus tadi si Wanda ada pretest dan prosesnya begitu PowerPoint-nya dibuat tadi tapi masuk di ada buat PowerPoint ya Iya, buat. ada buat Ada. PowerPoint-nya itu kalau bisa PowerPoint-nya mungkin nggak ada sih. Iya, ini dia. Coba ditampilkan. Karena ini kayaknya interaktif, jadi ini interaktifnya jadi bergerak kayak ada jawaban, ada ini, ada hitung-hitungnya. Ada yang perlu. Iya. Ini bisa di print nggak bu masuk menjadi yang bagian dalam bisa dilihat bu. Bisa. Banyak berapa halaman? Ada 29. Wow. Tapi bisa di empat-empat. Oh bisa. Pas slide, 4 slide aja bisa. Enggak supaya bisa membuktikan dulu hasilnya apa. Pas slide. Ah, Ini kan iya, iya. teknik Nah. berlinknya. Oke, kalau gitu nanti di terserah mau di screenshot atau mau di print masukin menjadi eviden di dalam apa ada tidak ada kan? Ini cuma Linknya. depannya aja dan linknya. Ada Halaman kan? Yang bagus kalau bisa supaya orang itu loh anunya evidennya. Ya, gitu karena di sini bisa PowerPoint tapi di sini nggak timbul gitu kan. Iya. Coba ya paling dibagi berapa halaman supaya memahami ya. Di full. Sekarang bisa ditayangkan nggak punyanya si Jul kesimpulannya? Saya bantu punya Jul tayangkan Pak si Jul rekomendasinya si Jul. Kesimpulan penerapan nilai dasar PNS akuntabilitas nasionalisme kewakilanika serta nilai-nilai kebutuhan dan PNS dan antar perlu untuk selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pak tutup nih Pak. Ditutup Pak Jul. Peningkatan pemahaman tentang BK dan dasar dengan melalui media tugas yang bisa dikembangkan secara menarik dan mudah dipahami. Nanti di poin yang kedua peningkatan ini Jul dengan teman sejawat ada guru BK ya? Saya sendiri. Oh cuma sendiri ya? Siapa tahu ada guru senior kayak apa? Berarti kali ini sudah satu-satu yang muncul, tinggal dengan Pak Kepala. Ini sudah dijadikan satu sarana untuk pembelajaran BK silakan, nggak masalah. Cuma yang pertama perlu untuk selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Wah, salah kan itu saya coba. Pandai juga ya bekerja ke sini ya. Ini seharusnya masuk seharusnya sama-sama masuk dalam sebuah kesimpulan. Oke, lanjut halaman selanjutnya. Artinya sebagai berarti kan kembali. Sebagai tenaga pendidik yang dapat terus memunculkan dan mengaplikasikan berbagai macam kegiatan yang inovatif. Pak, inovasinya kejar Pak. Siapa? Jadi nih rekomendasi. Kenapa ini jadi rekomendasi? Sebagai asal dari inovasi ini harusnya bukan rekomendasi. Ini harusnya ya. Ini harusnya bukan rekomendasi, tapi ini rencana tindak lanjut. Ini harusnya rencana tindak lanjut, bukan rekomendasi. Jadi sebagai asal dari inovasi dan bekerja mengenai meningkatkan mutu dan kualitas. Ini rencana tindak lanjut, bukan rekomendasi. Ya, nanti coba lanjut Pak Buana. Nah, balikan yang ini nih. Ini yang menjadi rekomendasi agar kita bisa diberikan jadwal jam belajar di kelas. Tuh Pak, itu tuntutan Pak. Kepala itu tuntutan agar kita bisa diberikan jadwal jam belajar di kelas. Rekomendasi dari ini disampaikan kepada kepala nih. Ini rencana tindak lanjut yang tadi sebenarnya yang ini adalah rekomendasi. Ini disampaikan kepada Pak Kepala. Nah, kalau Pak Kepala mengamini, jalan. Kalau kata Pak Kepala nanti dulu kita pelajari, oke. Nah, berarti ini diarahkan ditujukan kepada beliau agar kita bisa diberikan jadwal jam belajar di kelas. Ya, tidak hanya guru bikin inovatif melainkan bermanfaat media ini rekomendasi ini disampaikan kepada beliau. Jadi ini yang kita berharap tadi beliau memberikan dukungan dan dukungannya sehingga itu kan menjadi dukungan dari beliau. Ya, ini diarahkan kepada beliau. Saya itu minta kan, untung nggak minta uang. Pak minta foto lebih mau insentif misalnya. Tapi ini tentu Pak, ini tentu adalah bagian dari inovasi anak-anak kita. Mereka sudah bicara inovasi. Jangan berhenti di sini. Wanda juga jangan berhenti di sini. Tadi bagian dari membuat PowerPoint interaktif tidak berhenti sampai di satu materi di satu Wanda saja dan bisa ditularkan. Kayak masuknya ke dalam rekomendasi. Rekomendasinya apa? Agar diharapkan media PowerPoint interaktif bisa digunakan di materi apa lagi, materi yang lain. Nah itu nanti ranahnya begitu sudah masuk ke dalam rekomendasi, ranahnya akan menjadi ranah Pak Kepala. Kepala tinggal memerintahkan si bulan buat PowerPoint interaktif dalam menyampaikan pembelajaran. Jadi itu menjadi ranahnya beliau. Gitu ya. Oke, inovasi. Ayo itu dibalik tadi. Iya, balik aturan. Sempat Pak Arif, belum mana PowerPoint, belum selesai rekomendasi sampai kesimpulan. Tapi nggak apa-apa ini bagus. Ini bagus Pak. Inovasinya itu bagus. Inovasinya ada punya Wanda, punya Jul, dan bagus. Tinggal nanti implementasinya langsung. Ini tidak berhenti di sini. Jangan hanya sebatas mengikuti laksar saja. Setelah ini mandek, setelah kembali ke mari nama mandek misalnya, dan bagus, sudah bagus, tinggal bagaimana jangan pernah berhenti untuk terus berinovasi. Ya, tadi saya tanya, ada berapa guru sih yang hanya kita cuma satu? Nah, jangan. Kalau cuma satu, kalau malah lebih enak. Mau berinovasi bagaimanapun, tidak ada guru lain yang tersinggungan dengan guru lain, ya kan? Lebih mudah. Tapi tentu di sana ada pimpinan, selalu konsultasi dengan pimpinan. Bukan koordinasi tapi konsultasi. Ya, beliau atasan maka konsultasi dengan beliau. Kalau koordinasi itu sudah sejajar, ya. Kalau konsultasi, koordinasi berarti sejajar. Tapi kalau sudah ada pimpinan maka konsultasi. Segala sesuatu konsultasikan dengan beliau. Minta petunjuk kepada beliau. Tetapi jangan juga setiap mau bergerak minta petunjuk. Lalu mana inovasi kita? Buatkan berinovasinya setelah itu ajukan kepada beliau. Ini ya Pak.
Ini kalau beliau amin, udah jalan. Peluang, udah ngomong. Pak ini butuh biaya. Ya tidak apa-apa. Ini namanya minta ke orang tua, nggak apa-apa. Dasar orang tua. Jod, ada ya. Jadi yang dibaikin respon. Responnya ya. Nggak ada gimana responnya. Dari kemarin tidak. Bahasa dia itu pun dia tak balas langsung diulas lagi yang diulas. Kembalikan ke koreksi. Isunya. Ya. Jangan diulas lagi. Jangan diulas lagi. Kembalikan ke koreksi. Sudah selesai sampai sana. Nanti pembahasan ke dalam. Oke. Di